pada sukacita. Amin. Kenapa ya mereka punya seragam oranye? Sirik saya. Itu pakai seragam oranye dari mana? Kali. Kayaknya. Jangan lupa juga jaga kebersihan. Tidak boleh buang sampah. Ada papa mamanya buang sampah, anaknya ingetin, ya. Ada anaknya yang buang sampah, temennya ingetin, ambil buang ke tempatnya. Air minum boleh ke saku temennya. Air minum yang bawa tempat itu boleh isi ulang. Kalau kurang itu kolam di bawah banyak. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, kita bersyukur. Mari tundukkan kepala kita, kita bersyukur. Anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Karena anugerah kasih setiamu, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Di Lembang Asri ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Sungguh kami sangat bersyukur. Kami boleh bersama-sama seluruh umat-umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu di GBT Cisoka. Baik yang terkecil sampai yang tertua Tuhan. Kami boleh sama-sama menikmati berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mari Allah Roh Kudus, biarlah setiap kami layak menikmati hadirat-Mu Tuhan. Layak menikmati berkat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Lembang Asri juga Tuhan. Semakin dahsyat Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak, kami rindu Tuhan di kesempatan ini juga Tuhan. Dalam menikmati berkat-Mu kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami, berikan kami hati Tuhan, untuk kami boleh tetap semangat, memberikan yang terbaik. Setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi sampai siang nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Amin. Kurang semangat, sama-sama katakan Amin. Kurang semangat, sama-sama katakan Amin. Puji Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Satu hal yang paling Tuhan sukai saat umat-umatnya duduk rukun. Apalagi duduk rukun bukan ngegibah tapi memuji nama Tuhan. Amin. Sama-sama naikkan pujian kita. Oh betapa indah. Bebas, semua boleh pakai gerakan yang kompak dapat hadiah. Yang di atas ayo kemari Pak. Anak tamborin harus lebih heboh gara-gara. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangun rapat di tempatmu dan kerja dan juara turun seperti ombak di bukit Sion, mengalir ke bukit Sion. Kesanilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tunggu dulu, nanti terakhir ya. Saya mau lihat oh betapa indahnya. Ekspresi semuanya harus nyatakan keindahan. Masa oh betapa indahnya, itu mah gak indah, biasa-biasa aja. Coba siapa yang kamu coba oh betapa indahnya, ekspresinya gimana kamu? Oh betapa indahnya asik dan betapa eloknya. Grup yang di sini nih, grup angklung mana? Saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi sama-sama. Oh betapa indahnya. Keluarga Cemara, mana keindahannya? Bila saudara seiman hidup
Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Nah, ekspresinya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Keren Karus. Oh betapa indahnya, indah lagi. Oh betapa indahnya. Coba yang sebelah sini indahnya gimana? Oh betapa indahnya. Ibu jadi melok. Oh betapa indahnya. Yang di sini sekali lagi. Oh betapa indahnya. Yeah. Oh betapa indahnya. Anak cowok mah lempeng. Yeah. Kasih Tuhan itu indah, amin. Amin. Anak sekolah minggu maju di depan sama Tante Eli sini. Yuk, maju. Kita nyanyi. Kasih Yesus indah. Sini ya. Ayo, Sini mana? Des. Anak sekolah Ayo, ayo. minggu. Nggak usah pakai sepatu lah, kesini aja lah. Biar kotor. Ayo cepat sini. Siapa yang paling cepat? Ingat ini, guru sekolah minggunya ditandain. Sini ya. Ayo hitungan kelima di depan. 1, 2, 3, 4. 5. Ayo. Ibu bapak, Ayo, ayo. perhatikan gerakan mereka, ikutin. Tuh. Siap ya? Siap. Dengan sukacita. Ayo semua sekolah minggu, siapa lagi? Maju di depan. Siap ya? Para lansia yang di belakang ikutin ya. Hari ini pujian dari mulai sekolah minggu sampai yang lansia yang semuanya kita nyanyikan. Tapi mari nyanyikan bersama-sama. Kalau tidak hafal, bersukacitalah. Aminkan setiap kata-kata yang kita nyanyikan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Mana gerakannya? Ayo anak sekolah minggu. Gurunya mana ini gurunya? Pakai gerakan ya. Siap. Kiri dulu yang naik. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah. Oh sebentar. Para orang tua yang di belakang bisa ikutin. Gak akan encok cuman gini-gini mah. Stretching. Ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Oke. Kasih Yesus. Semangat. Orang tua jangan kalah. Yang merasakan kasih Tuhan sungguh indah dalam hidup saudara. Nyatakan melalui pujian ini dan gerakan yang berbeda. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi sama-sama. Kiri dulu. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Yes, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Satu lagi PR. Waktu kita katakan seperti bunga di taman, saudara bunga yang indah di taman surgawi, amin. Tapi kasih lihat indahnya enggak, layak enggak jadi indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, dari awal ya, kiri kanan dua indah, oke? Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih lihat lebih indah dari
tempat. Keren ya anak-anak sekolah minggunya ya. Semangat. Tetap berdiri, satu pujian lagi. Ini lagu sekolah minggu sampai lansia tahu lagunya. Ini dibilang lagu lama sekali. Untuk anak-anak yang sekarang sekolah lagu baru boleh dibilang lagu baru. Fleksibel. Dalam nama Yesus. Sekarang guru sekolah minggu semua maju di depan. Kasih contoh gerakan. Cepat guru sekolah minggu. Dalam nama Yesus. Dalam apa yang memalukan jadi guru sekolah minggu nggak ada yang mau ke depan. Kalian orang-orang yang terhebat. Yes. Dalam nama Yesus gimana gerakannya? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Siap ya? Ibu-ibu, kalau ibu bapak, kalau di tempat terbuka gini harus sedikit digerakkan badannya. Siap ya? Oke, dalam nama Yesus. Coba kita lihat gurunya lebih semangat dari anak sekolah minggunya enggak? Pasti oke. Ibu-ibu yang di belakang bapak siap lebih keras ya. Ini lagu dari zaman mana? Ya, dalam nama Yesus. Nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jemaat yang nyanyi, guru sekolah minggu pakai gerakan aja. Kurang keras. Nah sekarang Bapak Ibu yang di belakang yang di tempat duduk. Dalam nama Yesus. Dapat Opa Oma, puji Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dengan bangga saudara, percaya Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. bersorak bersama. Ada kemenangan. Yes. Terima kasih guru-guru yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Siapa yang setiap pagi selalu ingat ketika kita bangun, kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Melalui setiap nafas yang bisa kita hirup. Teengap gitu ya, pagi-pagi teh enak ya, luar biasa. Pagi ini siapa yang sangat bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Kita boleh sehat, boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kaulah Bapakku yang baik. Nyatakan saudara, di tempat seperti ini kalau buat saya pribadi lebih enak gitu ya. Kalau muji nama Tuhan tuh asa lebih dekat gitu ya. Di tempat terbuka, nikmatin saudara, nikmatin hadirat Tuhan. Katakan, kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku
Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu berubah. Katakan, janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu Menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Percaya saudara dia Bapa yang baik? Amin. Naikkan dari awal, katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang tak pernah rancangkan yang jahat, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu Tuhan, janji menopang hidup kami, hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya. Jemaat saja katakan, kasih-Mu embun Tuhan yang turun setiap pagi, selalu baru bagi kami. Yeah. Janji-Mu menopang hidupku Tuhan. Yes. Ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun setiap pagi, selalu berubah. Yes, Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Janji-Mu menopang hidupku. Sekali lagi saudara katakan, kasih-Mu, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku Tuhan. Ku percaya, ku percaya padamu. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama, katakan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji
Kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan dan setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami di tempat ini bukan karena kami sehat, karena kami gagah, karena kami hebat, karena kami punya segala sesuatu. Tapi karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau refreshing. Biar kami boleh menikmati betapa Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Kami mau dengar firman Tuhan, dengar dengan baik, simpan dalam hati kami, dan biarlah bertumbuh menghasilkan buah dan merubah karakter, sikap, cara berpandang kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk. Selamat pagi, shalom semuanya. Kayaknya udah sedemikian lama ya, kita nggak pernah keluar, baru kali ini kita keluar. Betul? Kita nyantai aja ya pada pagi hari ini. Siapa yang siap dengar kebenaran firman Tuhan? Angkat tangannya. Kalau sudah siap, kita juga siapkan konsentrasi, kita siapkan juga waktu kita. Mungkin ada yang gak sabar, aduh pengen main, pengen jalan-jalan, pengen ini, pengen itu. Tapi sebelumnya kita segarkan dulu dengan firman Tuhan. Sudah siap? Halo? Are you ready? Gak usah lama-lama karena udah panas lu kejemur. Sekarang kita memperingati apa? Halo? Kenaikan. Saya akan bacakan dulu Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi ketika itu Yesus terangkat naik ke surga, orang-orang melihat. Kata malaikat, ngapain lihat-lihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Biasanya dalam kekristenan yang diperhatikan itu hanya dua. Kelahiran, kita suka mengadakan ibadah besar-besar, dan kematian dan kebangkitan. Biasanya dua ini doang yang menjadi ciri khas. Tetapi ini seringkali dilupakan. Kenaikan. Seringkali dilupakan. Karena kita hanya memfokuskan dua hal yang sifatnya besar. Tetapi jangan lupa yang namanya kenaikan ini juga menandakan satu pribadi di mana Yesus itu berbeda dengan manusia lainnya. Saudara, yang namanya manusia pasti lahir. Betul? Semua dilahirkan di sini? Halo? Atau ada yang tiba-tiba keluar dari tabung LPG, meledak, lahir bayi? Gak ada, semua dilahirkan. Tandanya dilahirkan adanya apa? Tandanya manusia dilahirkan, manusia memiliki, halo? Apa? Memiliki udel. Coba lihat perutnya, ada yang gak ada udel? Yang gak ada udel maju ke depan. Manusia pasti dilahirkan, cirinya ada udel atau pusar. Mungkin udelnya ada yang masuk ke dalam, ada yang keluar. Dosol. Biasa kalau dosol sama orang tua dikasih apa? Koin biar masuk. Bener masuk nggak? Belum tentu. Itu namanya hernia, bawaan lagi. Selalu ada ciri khas. Manusia dilahirkan tandanya punya udel. Karena itulah yang diciptakan oleh Tuhan ketika bayi dalam kandungan untuk mengalirkan oksigen dan makanan. Boleh saya turun ke bawah? Biar nggak bosan, ini bukan di gereja. Siapa yang masih sekolah SD? Masih sekolah SD? Ayo Dek. Ada yang kelas berapa? Ayo berdiri sini.
Oh boleh berdua sini. Namanya siapa? Tata. Kelas berapa? 3. Ya. Dia siapa? Salsa. Sama namanya? Oh ya, kelas berapa? Kesini diajak sama siapa? Oh sama mama, puji Tuhan diajak mamanya. Kamu diajak sama siapa? Wah puji Tuhan. Dari anak sudah mengenal yang namanya pribadi Yesus Kristus yang lebih besar sekarang. Kamu siapa namanya? Nadia, kelas 8 tuh berarti kelas berapa ya? Jamaatnya belum ada kelas 8. Boleh pegang dulu mic saya bentar, saya benerin tali sepatu dulu ya. Nah, kelas 8 tuh berarti kelas 2 ya? Berarti seumur anak saya 2 SMP. Kamu udah kenal namanya Tuhan Yesus? Kenal. Dari siapa? Bukan dari kecil, dari siapa? Bukan dari kecil, dari siapa? Berarti diperkenalkan kan? Kamu waktu lahir, inget nggak kamu lahir nangis apa ketawa? Nangis. Emang tahu kamu nangis? Semua manusia lewati proses yang sama. Ada di sini yang kata ibunya atau bapaknya lahirnya ketawa. Ada nggak? Saya kasih 100.000 hari ini, tapi saya minta barang buktinya. Ada video call, video nggak ada kan? Lewati proses yang sama. Demikian yang namanya Tuhan Yesus juga dilahirkan lewat proses yang sama. Bertambah besar nggak? Anda bertambah besar hari ini? Coba saya tanya lagi yang udah lebih gede nih. Anak-anak youth, nah kamu kayaknya lebih gede nih. Kamu kelas berapa? Kelas 1 SMA. Namamu siapa? Hazel. Kamu punya foto waktu umur 2 tahun? Pernah lihat nggak fotonya? Paling kecil kamu pernah lihat foto umur berapa? Tapi ada kan foto kecil, atau kamu lahir tiba-tiba segede ini? Masih kecil kan? Bertambah kan? Bertumbuh kan? Kamu masih bisa bertumbuh lagi nggak? Lebih tinggi? Mau setinggi saya? Pasti pengen, karena manusia bertumbuh. Bertambah besar, makan, disekolahkan, pikirannya bertambah maju, pengertiannya bertambah besar. Lalu mulailah seusia saya. Mana yang kuliah? Angkat tangannya yang kuliah mana? Halo, ada yang kuliah? Yang kerja deh, yang kerja umur 20-30, angkat tangannya. Oh, nggak ada yang kerja ya? Semua full timer ya? Boleh. Kamu siapa namanya? Umur berapa? Punya pacar belum? Mana? Bohong? Di Bandung. Di Bandung. Yang kuliah, yang kerja, angkat tangannya. Mana belah mana? Jangan rumput apa ini? Julio. Mana kuliah? Kelas. Kuliah di mana? Di Telkom. Jurusan? Hotelan. Oh, hebat deh. Kamu mau punya hotel nanti? Berdoa dong sama Tuhan. Kamu sudah pernah melewati usia 12 belum? Udah. Kira-kira umur 12 sama sekarang kamu lebih dewasa mana? Sekarang. Yakin? Sebelum yakin, dulu sama sekarang lebih pintar mana? Dulu umur 12 sama sekarang kamu merasa lebih pintar mana? Dulu. Wah, yakin. Jadi pelajaran SD lebih sulit daripada sekarang. Wah, luar biasa. Saya mengalami yang namanya proses. Saya nggak apa-apa ya jalan-jalan ya, biar saya interaksi ya, karena volumenya cukup banyak. Boleh lihat ke belakang, lihat ke depan, dengar suara saya juga boleh. Masa manusia bertumbuh. Saya sekarang usia 42 tahun. Puji nama Tuhan, saya bisa melayani hari ini. Suatu saat saya akan berusia 50, 60, 70. Manusia tadi lahir, bertambah besar, terus mengalami yang namanya the end of the life, yaitu kematian. Semua manusia mengalami seperti itu. Manusia yang paling tua namanya siapa, ada yang tahu di dunia ini menurut Alkitab? Siapa? Siapa? Salah? Ya, dicatat Metusalah. Tapi akhirnya ada batas usianya.
Demikian juga Yesus Kristus, dia mati. Namun yang membedakan adalah dia tidak mati, terus dia bangkit. Memberitahu, yang pertama diberitahu kabar adalah wanita. Kalau kita berpikir logika, kenapa wanita? Wanita pada zaman itu adalah satu keadaan sosial yang tidak dianggap. Bahkan tidak bisa bersaksi di pengadilan. Karena hukum paternalistik hanya menganggap laki-lakilah yang punya kewenangan atau kuasa. Tapi yang diberitahukan pertama adalah wanita. Itu menunjukkan bahwa Allah memperhatikan, Allah mempedulikan hal-hal yang dipandang manusia tidak berarti, tidak bernilai. Paham, mengerti? Anda pernah dianggap gak berarti atau gak berharga? Pernah? Sama, mungkin sama suami. Mungkin sama orang tua kalian. Lu siapa sih? Gak gue bangga-banggain amat. Bisa apa sih? Mungkin sama adik kakak saudara pernah dianggap. Kamu orang yang mungkin gak berarti buat keluarga. Tapi hari ini justru ketika Yesus bangkit, yang pertama diberi kabar adalah seorang anak. Manusia kalau bangkit ceritanya udah makin jarang frekuensinya. Saya beberapa kali harus meresusitasi itu menolong pasien yang sudah jantungnya udah berhenti, entah itu di kamar bedah, di ICU, entah di ruang IGD, diresusitasi. Garisnya udah lurus, ditolong, beri bantuan nafas, bantuan jantung, hidup lagi. Spontan, itu namanya ROSC. Dia hidup lagi spontan. Tapi beda dengan Yesus, dia bangkit hari ketiga. Setelah bangkit, inilah yang membedakan dengan manusia. Dia naik ke surga. Saudara yang terkasih, tadi dikatakan, ngapain? Lihat-lihat ke atas. Dia akan datang. Dia akan datang sama seperti waktu dia berangkat, waktu dia naik. Saudara, siapa yang ingin berjumpa dengan Yesus? Siapa yang ingin berjumpa dengan Yesus? Turunin tangannya. Siapa yang mau duluan? Loh, kok gak mau? Licik dong. Loh. Saya tanya siapa yang mau duluan, gak mau. Iya. Saya gak tahu kapan dan waktunya. Dengan baik-baik. Saya punya pasien usia muda. 16 tahun atau 17 tahun. Masih SMA deh. Datang kepada saya dengan adanya benjolan di leher. Lalu saya biopsi, ambil sampel. Ternyata itu adalah penyebaran dari kanker di tempat lain. 16-17 loh. Gimana itu waktu orang-orang yang sangat masa-masa begitu mengenal yang namanya pribadi jati diri. Wah, cewek loh, perempuan. Saya orang yang, wah cantik, gelis. Apapun, dia mencari jati diri. Tapi dia menghadapi satu keadaan yang namanya penyebaran kanker. Dari mana? Saya belum tahu. Akhirnya saya rujuk, karena hasil biopsinya seperti itu. Saya rujuk, akhirnya berapa lama kemudian setelah proses terapi, saya tanya gimana kabarnya? Aduh, udah duduk di kursi roda, gak bisa jalan. Hal yang begitu berat. Saya lalu bicara satu hal yang penting bagi anak ini. Kamu percaya aja kalau kamu bisa melalui. Percaya saja kalau Tuhan dapat menolong kamu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini dan saudara semua, saya
berada dalam posisi di mana mengalami satu keadaan yang, aduh, saya nggak bisa punya kuasa menolongnya orang, kemampuan saya terbatas. Saya bukan orang pintar yang bisa semau saya mengobati dengan selesai. Itulah saya, ada manusia keterbatas. Tapi Yesus berkata, nanti saya naik surga, saya menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang terkasih, hari ini kalau saya lihat cerita anak itu, dan saya membandingkan dengan keadaan kalian semua, Bapak Ibu Saudara semua, kita adalah orang-orang yang benar-benar beruntung. Amin. Orang-orang yang memiliki untung, orang-orang yang dipercayakan kasih karunia Tuhan. Seringkali pikiran kita berpikir, tuh tetangga gue lebih enak daripada saya. Pernah nggak? Halo? Halo? Tuh teman-teman sekolah saya lebih enak, sepatunya baru lebih bagus dari saya. Pernah deh? Tapi hari ini kita akan belajar. Mungkin kita lihat mobil baru tetangga kita, aduh, mobilnya anyar, saya mau mobil nggak seumur 20 tahun. Menilai kadang-kadang orang lain lebih baik daripada kita. Dan seringkali kita membuat penilaian, oh Tuhan tuh lebih memberkati sebelah gue. Kadang-kadang Tuhan, kita membuat gambaran Tuhan tuh lebih sayang sama orang di sebelah kita dibanding sayang sama saya. Hari ini kita belajar, justru Tuhan mengasihi saudara dari bagian yang terkecil. Apa buktinya? Mari kita lihat. Tolong diingetin ya kalau waktunya udah mepet ya, karena sini nggak ada jam dan saya cuma lihat HP. Nah, kalau kita berbicara masalah Tuhan akan datang kembali, ini berbicara masalah waktu. Tadi saya tanya, umur berapa? Masih SD. Umur berapa? Masih SMP. Umur berapa? Masih kuliah. Sekarang Bapak Ibu yang di belakang, umurnya mungkin sudah lansia, bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bapak Ibu. Betul? Betul. Kalau tadi saya melihat anak usia 17 tahun. Di situ saya berkata, Tuhan, saya bersyukur banget hari ini. Saya masih bisa sehat hari ini. Seringkali kita berpikir yang namanya berkat Tuhan itu duit. Tok. Seringkali kita berpikir berkat Tuhan itu hanya mobil saja. Seringkali kita berpikir yang namanya perhatian Tuhan itu rumah saja. Tapi Bapak Ibu, semua yang ada di tempat ini bisa bernafas, itu karena kemurahan Tuhan. Itu value yang gak bisa dibeli dengan uang. Value atau nilai yang tidak bisa dibayar dengan kartu kredit. Apalagi dibayar dengan pay letter. Siapa yang suka pay letter? Siapa yang kemarin ikut war? Ada yang ikut war cosplay? Saya gak dapet. Kalah. Orang seringkali menilai kebaikan Tuhan dengan apa yang saudara minta, yang saudara miliki, yang saudara harapkan. Anda lupa menilai Tuhan itu dari hal yang saudara miliki hari ini. Kalau saudara bayangkan, murid-muridnya itu 2 kali momen harus mengalami duka. Yang pertama ketika Yesus mati. Yang kedua ketika Yesus terangkat ke surga. Semua yang mengalami ditinggalkan itu pasti adalah kesedihan. Saudara juga kalau ditinggalkan orang terkasih pasti sedih, betul? Kalau ditanya, aduh saya pulang dulu ya, mau ke Amerika, mau sekolah dulu. Misalkan ada anak yang sekolah di Amerika, saya pergi dulu ya, pisah dulu. Kapannya kamu balik, jangan lama-lama deh, 2 bulan, 3 bulan. Ntar deh mah kalau udah lulus, lila-lila teuing atuh balik mah. Pasti mengharapkan, ayo kembali. Pasti sedih melepas kepergian. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu ke Yerusalem, tunggu di
ruang atas, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, di momen kebaktian Padang yang udah mulai gelap-gelap gini, supaya nggak kita kehujanan, ada beberapa nilai value yang saya bikinkan dalam hidup Anda. Yang pertama, kita mulai dari kebangkitan dulu Yesus Kristus. Zaman dulu, kalau orang memiliki dosa, zaman perjanjian lama, orang punya salah, menghadaplah ke imam besar, "Mamam, aku buat salah nih, aku buat dosa." Maka imam besar harus memintakan maaf kepada Tuhan 1 tahun sekali, masuk ke dalam kemah tabernakel di ruang yang paling dalam, ruang Maha Kudus. Kita namanya gereja Bethel Tabernakel, harus mengerti yang namanya tabernakel, kemah tabernakel. Jadi imam besar ini, dia masuk ke ruang Maha Kudus, nggak boleh sembarangan. Orang aja sekarang masuk ke dalam rumah ketok-ketok heula punten, aya jalmin tuh, nggak boleh tiba-tiba masuk. Waktu itu juga hanya imam besar yang ditentukan oleh Allah yang boleh masuk ke ruang paling dalam, ruang Maha Kudus. Dan kakinya diikat. Kalau imam besar itu tidak berkenan di hadapan Allah, dia mati, ditarik. Nggak boleh sembarangan masuk di bawah, nggak boleh. Lalu imam besar memercikan darah domba. Itu namanya satu proses yang dilakukan setahun sekali pada hari raya pengampunan dosa. Tapi hari ini, saudara nggak perlu gitu-gitu lagi. Karena Yesus sudah menjadi imam besar ketika dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Kita cukup berdoa, "Tuhan, ampuni hari ini, aku punya dosa. Aku mengakui hari ini, aku punya kesalahan. Yang sengaja atau nggak sengaja, Tuhan, aku minta ampun." Tuhan Yesus mengampuni nggak? Halo? Yang pertama, Tuhan Yesus sudah menjadi imam besar. Saudara nggak perlu lagi datang kepada Pak Gembala, "Pak, saya punya dosa, kamari saya ngomongin tetangga saya ngomongin teman gereja saya sirik sama teman gereja saya, pelayanannya lebih hebat dari saya sirik, saya ngomongin kejelekan-kejelekannya." Nggak perlu, Anda cukup berdoa, "Tuhan Yesus, ampuni sikap dan karakter saya. Saya sudah tidak berkenan pada Tuhan." Yang kedua, nggak usah dipanjangin ya, takut gelap, takut hujan. Yang kedua adalah, kalau kita sudah mengenal Yesus dengan benar, sungguh-sungguh itu penting. Contoh, siapa di sini yang mau menikah dalam waktu dekat? Angkat tangannya. Yang mau menikah dalam waktu dekat, angkat tangannya. Oh, nggak ada yang mau menikah, puji Tuhan. Kalau ditanya, si anak laki-laki datang, anak perempuan, dua-duanya ngadep bapak. Saya anak perempuan nih, anak laki-lakinya mau bilang sama saya tanya sama si anak laki-laki, "Kamu ngapain mau nikah sama anak saya?" Coba saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Misalkan bapak ibu punya anak nih, cewek. Om, tante, maaf ya saya tanya. Punya anak perempuan, terus ada anak laki-laki datang, mau ngelamar. Anak ini om saya nih dulu. Waktu saya kecil tahu nakalnya om ya. Om, kalau ada anak laki-laki mau ngelamar, mau bilang mau menikahi anak om, kira-kira jawaban yang diharapkan dari om, kira-kira si anak laki itu ngomong apa om kira-kira? Kita tanya, "Kamu ngapain mau menikahi anak saya? Emang kenapa gitu dengan anak saya?" Ya, apakah kamu sungguh-sungguh mencinta dia dan bertanggung jawab untuk kehidupan? Oke, itu pertanyaan. Apalagi om? Ya, apakah kamu sungguh-sungguh cinta? Apakah kamu sungguh-sungguh cinta? Jawaban, kira-kira om mengharapkan jawaban apa dari si anak laki-laki itu? Ya, untuk saya mencintai dia.
Kira-kira Om, kalau jawabannya, iya anak Om sih kaya, kerjaannya sukses, punya mobil, punya motor, saya nggak punya apa-apa. Saya kayaknya kalau menikah sama anak Om, saya nyantai-nyantai aja di rumah nggak usah kerja. Kira-kira jawaban Om apa? No. Udah jelas jawabannya no. Tadi yang pertama, Tuhan Yesus adalah imam besar. Kalau Anda sudah ditebus dan Anda sudah mengenal Yesus, saudara juga kira-kira harus mengerti sikap karakter apa yang harus saudara tunjukkan. Saudara ikut Tuhan bukan karena mau diberkati. Saudara ikut Yesus bukan karena aduh, gue mau jadi kaya, gue ke gereja, aduh supaya bisnis saya diberkati, saya ke gereja. No, tapi jawabannya karena saya sayang dan mencintai Tuhan Yesus. Amin. Jangan gara-gara mau kaya kayak tadi. Ini saya akan bacakan ayatnya. Kayaknya 10 menit lagi selesai ya. Kalau dengar 10 menit lagi selesai senang. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Itu penting. Seringkali kita ke gereja melayani ikhlas tapi penuh keraguan. Kita datang sama Tuhan kadang-kadang penuh keraguan, apalagi nggak ikhlas. Wah, berat. Kita harus dengan ketulusan hati. Kedua, selanjutnya kesungguhan. Nah, yang ketiga, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang mau menanti kedatangan Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kedatangan Tuhan Yesus bisa memiliki banyak pengertian. Bisa Tuhan Yesus datang dalam hidup Anda, lalu memanggil Anda, ayo kembali ke rumah Bapa. Tapi bisa dalam keadaan yang real yang disebut rapture atau pengangkatan. Ada banyak tentang pengangkatan versi-versinya, nggak usah bingung. Nanti Bapak Ibu kalau mengenai akhir zaman cukup senang ngebahasnya. Ada yang diangkat dulu ke surga, diangkat dulu belum ke surga, lalu mengalami masa aniaya antikris, lalu masuk kerajaan 1000 tahun damai. Terlalu bingung kalau dijelaskan saat ini. Tapi yang paling penting, Tuhan akan datang kedua kalinya menjemput kita semua. Amin. Saudara percaya? Kalau saudara percaya Alkitab, saudara percaya Alkitab, saudara juga percaya Tuhan akan menyertai hidup Anda. Amin. Itu penting. Jangan saudara percaya Tuhan Yesus, tapi saudara nggak percaya akan pertolongannya. Setengah-setengah. Itulah yang dikatakan sola scriptura. Alkitab ini adalah pernyataan Allah yang menjadi guideline, menjadi petunjuk, menjadi arah kehidupan. Pernah pakai GPS? Halo GPS, tahu GPS? Anak-anak muda sekarang mah lebih jago daripada opa-opa sekarang. Mau ke Lembang Asir Resort, pakai GPS. Zaman dulu saya masih pakai peta. Belok kiri, belok kanan, mentok-mentok ke sawah. Pernah nggak? Saya pernah pakai GPS. Sono sini, jembatan. Balik lagi. Itulah buatan manusia. Menunjukin arah saya mau ke hidup yang benar itu kayak gimana. Makanya perlu GPS, God Positioning System. Sistem yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari Tuhan. Yang pertama, Yesus sudah menjadi imam besar. Jadi kalau kita menghadap Tuhan, saudara bisa berdoa. Saudara bisa menyembah Tuhan anywhere. Pernah naik motor? Naik motor jauh, saudara bisa memuji Tuhan. Saudara bisa berdoa di motor, di mobil lagi macet. Jangan dangdutan wahai atuh. Jangan nyanyi lagunya aku orang susah, orang melarat, orang liar. Katakanlah Tuhan berkati aku.
Tuhan mengasihi aku. Tuhan memperhatikan hidupku. Pilih lagu-lagu yang membangun hidup. Pilih lagu-lagu, kalau lagu-lagu di mobil, pilihlah lagu-lagu yang membentuk imanmu. Jangan lagu-lagu yang sama-sama sedih. Kau hancurkan aku. Bagi hancur. Bagi ripuh. Tapi kita boleh nyanyi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Saudara nyanyikan lagu itu terus. Biar Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam hidup. Saudara terkasih, setelah bersyukur kita bisa menikmati alam yang begitu indah, nafas yang enak. Waktu COVID kemarin, ada salah satu guru saya, dokter anestesi, dia yang menciptakan alat bantu ventilator, alat bantu nafas di Unpad. Kan bikin kreasi karena ventilator sangat sulit. Dia membuat, tapi apa daya namanya manusia, dia pun harus dipanggil Tuhan. Alat yang diciptakan manusia pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hari ini Anda yang dengar firman Tuhan, sehebat-hebatnya posisi Anda, sehebat-hebatnya keuangan Anda, sehebat-hebatnya jabatan Anda, tidak akan pernah bisa menyelamatkan hidup. Kalau Anda hari ini dengar firman Tuhan, nanti malam Anda sebelum tidur, saudara berkata, Tuhan, ini aku, manusia yang penuh kekurangan, pimpin hidupku, berikan hikmat pengertian apa yang harus aku kerjakan dalam hidupku, hingga kematianmu, kebangkitanmu, kenaikanmu menjadi tidak sia-sia dalam hidupku. Aku mau berjalan sesuai dengan kehendak. Amin. Siapa yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, ini yang lebih berat. Siapa yang mau punya komitmen baca Alkitab tiap hari? Angkat tangannya. Pasti lebih ngangkatnya lebih sedikit, kan hoream. Tapi ingat saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, ini mah gak ketinggalan. Ini menjadi bagian dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau Anda mengasihi Tuhan, tunjukkanlah sikap mengasihi. Kalau Anda mengasihi Yesus, tunjukkan sikap melayani Tuhan dengan ketulusan. Saya jangan bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri, saya akan mungkin main musik, boleh mungkin? Ya. Ini lagu yang namanya manusia pasti punya pergumulan hidup. Siapa yang punya masalah hari ini? Siapa yang punya masalah hari ini? Mari kita berdoa bersama. Siapa yang punya sakit penyakit? Kita berdoa bersama. Kita akan nyanyikan lagu Yesus terlebih besar. Percayalah bahwa Yesus berkuasa atas hidup kita semua. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia
besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Anda hari ini yang punya pergumulan hidup, silakan letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Dan Anda yang memiliki sakit penyakit, boleh letakkan tangan kananmu di lokasi yang sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami di tempat ini karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan buat telinga-telinga yang sudah mendengar kebenaran firman, bahwa hari ini Engkau sudah naik ke surga menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Dan Dia akan datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya. Hari ini kami mau berdoa Tuhan bagi orang yang meletakkan tangan di atas dada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang begitu mengerti setiap kesulitan hidup setiap orang yang percaya. Engkau Allah yang begitu mengerti setiap pergumulan kehidupan manusia. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah sumber jalan keluar kami. Engkau yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan hidup kami. Bagi manusia mungkin jalan buntu. Oleh karena itu kami perlu Tuhan yang mengatasi manusia. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang mengalami sakit penyakit. Dengan iman kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengadakan perkara-perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang hadir di tempat ini. Berkati sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, usaha rumah tangga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya orang yang mengasihi Tuhan pasti Tuhan memperhatikan. Terima kasih Bapak. Masih banyak acara yang akan kami lewati. Kami percaya hati kami boleh bersuka cita, jiwa kami boleh bersuka cita, dan fisik kami juga boleh dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Sebelumnya nggak usah turun dulu. Oh jangan turun ya. Kita hukum dulu Om. Oh. Ucapan terima kasih dari Ketua Panitia akan memberikan bingkisan. Saya persilahkan. Banyak-banyak. Silakan duduk. Ibu Bapak Saudara silakan duduk. Jadi kayak yang Lebaran, yang Natalan ya, dapat paket. Terima kasih sekali lagi. Beri tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Gideon.